Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah etnosains kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil observasi kasai wadak yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain dan teman saya Pangestu Pradana Hardiawanto. Sebelum memulai pada observasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lokasi yang kami ambil sebagai tempat observasi. Untuk tempat observasi sendiri, kami lakukan di Desa Tambaruntung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Di sini sangat mudah kita dapatkan bahan-bahan seperti jahe, beras putih ataupun lengkuas. Namun pada cabai Jawa tidak ada warga sekitar yang menanamnya, sehingga harus mencari di luar kecamatan, yaitu Kecamatan Binuang, Desa Pulau Pinang, namun masih pada Kabupaten Tapin. Biasanya kasai wadak digunakan masyarakat sekitar sebagai penghangat tubuh ketika sedang kedinginan, karena sifat utama wadak ini adalah sebagai penghangat yang berasal dari bahan-bahan alami, sehingga penggunaannya pun tidak akan merusak bagian kulit. Bahan-bahan wadak pun mudah sekali didapatkan karena bisa dibeli di pasar rantau. Hasil observasi. Pada observasi yang kami lakukan, kasai wadak dengan kualitas baik sekarang sudah mulai susah untuk dicari karena mayoritas para pembuat wadak adalah orang-orang tua yang sudah secara turun-temurun membuat wadak. Para pembuat wadak ini pun sekarang sudah banyak yang meninggal, dan anak-anaknya pun jarang ada yang meneruskan pembuatan wadak secara turun-temurun. Masyarakat di daerah rantau masih banyak yang menggunakan kasai wadak karena penggunaannya yang praktis dan cukup mudah didapatkan, serta harganya yang terbilang relatif murah. Walaupun wadak yang dijual di pasaran kualitasnya tentu berbeda dengan wadak rumahan, sebagian kecil orang masih memilih obat tradisional ini karena dianggap lebih alami daripada obat kemasan modern. Mengenai kualitas wadak yang dijual di pasaran dan wadak rumahan, biasanya kalau di desa sini wadak rumahan, bahan-bahannya itu diambil dari kebun sendiri atau tanaman sendiri, sehingga kualitas dari bahan yang untuk membuat wadaknya itu masih bagus. Kalau yang di pasar kita tidak tahu, bisa saja bahan-bahan yang ditanam itu menggunakan obat-obatan seperti pestisida, sehingga bisa merusak tumbuhan itu sendiri dan akhirnya merusak pada kulit kita. Selanjutnya, saya Pangestu Pradana Hardiawanto. Di sini saya akan memaparkan tentang observasi kami tentang perbandingan kualitas wadak yang dijual di pasaran dan wadak rumahan yang dibuat secara turun-temurun. Dari segi warna, wadak yang dijual di pasaran itu memiliki warna cenderung lebih putih, sedangkan wadak yang dijual di pasaran itu memiliki warna cenderung hitam kecoklatan. Pada wadak yang dijual di pasaran, cabai Jawa yang digunakan lebih sedikit, sedangkan wadak yang dibuat secara turun-temurun itu cabai Jawa yang digunakan lebih banyak, sehingga efek hangat dari masing-masing perbandingan ini memiliki perbedaan. Untuk wadak yang dijual di pasaran, efek hangatnya itu kurang maksimal, sedangkan wadak yang dibuat secara turun-temurun, efek hangat yang dihasilkan itu lebih terasa. Secara tekstur pun berbeda. Untuk wadak yang dijual di pasaran memiliki tekstur yang lebih halus, sedangkan wadak rumahan yang dibuat secara turun-temurun memiliki tekstur yang lebih kasar. Selanjutnya, observasi tanaman bahan-bahan kasai wadak. Observasi yang kami lakukan ini berada di dua desa. Yang pertama Desa Tambaruntung dan Desa Pulau Pinang. Untuk beras putih, jahe, dan lengkuas itu kami melakukan observasi di Desa Tambaruntung, Tapin Tengah. Untuk beras, jahe, dan lengkuas itu masih mudah untuk menemukannya. Nah, terkhusus cabai Jawa itu kami melakukan observasi di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang. Karena untuk cabai Jawa sendiri hanya beberapa masyarakat yang membudidayakannya. Tidak banyak masyarakat yang membudidayakan cabai Jawa ini. Selanjutnya, khasiat kasai wadak berdasarkan bahan-bahannya. Pada video sebelumnya telah kami jelaskan tentang khasiat atau kegunaan kasai wadak secara detail, baik itu dari pandangan sains lokal maupun sains modern. Yang pertama di sini khasiat beras putih. Beras putih sendiri berkhasiat untuk menghaluskan kulit dan sebagai bahan perekat pada wadak sendiri.
Kemudian ada cabai Jawa. Cabai Jawa ini memberikan efek hangat dan menghilangkan masuk angin. Selanjutnya ada jahe. Jahe bermanfaat sebagai antibakteri dan mengatasi bengkak serta radang pada kulit. Selanjutnya ada lengkuas. Lengkuas ini manfaatnya menghilangkan rasa dingin, kembung, dan panu pada kulit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini saya yang kemarin yang mau wawancara sama Ibu. Oh, Apakah bisa, sil- Bu? iya bisa, silahkan. Baik, Bu. Maaf sebelumnya menyita waktu Ibu. Saya mulai saja ya, Bu. Iya, iya. Eh, Pertama, saya mau bertanya, apa saja khasiat dari wadah ini dan mengapa sebagian orang masih banyak yang menggunakan kasai wadah? Kasai wadak ini sangat baik digunakan untuk menghangatkan badan, mengusir masuk angin, mengatasi perut kembung, dan mengobati berbagai jenis penyakit kulit, seperti radang kulit, bengkak, atau panu. Orang-orang masyarakat di sini sebagian masih menggunakan kasai wadak karena lebih praktis dan masih mempercayai ramuan obat tradisional yang sudah ada secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Oh, banyak sekali ya khasiatnya, Bu. Iya, Terus untuk pembuatan kasai wadah sendiri, selain Ibu, apakah masih banyak orang yang membuat kasai wadah? pembuat kasai wadak sekarang sudah tidak sebanyak dulu lagi karena umumnya adalah para orang tua yang sudah berusia lanjut. Sebagian sudah banyak yang meninggal sehingga tidak banyak yang meneruskannya. Oh, apakah pemerintah tidak mampu mengembangkan usaha pembuatan obat tradisional seperti wadah ini? Iya, pemerintah kurang memperhatikan usaha pembuatan obat-obatan tradisional seperti wadak ini, sehingga tidak bisa menjadi komoditi unggulan daerah sini. Wah, sangat disayangkan sekali ya, Bu. Iya, Terus apa saja bahan-bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan kasai wadah ini? bahan utama pembuatan kasai wadak ini terdiri dari 4 bahan, yaitu yang pertama adalah beras yang sudah dihaluskan. Kemudian ada cabai Jawa atau cabai jamur, jahe. Jahe ini yang digunakan bisa jenis jahe apa saja, serta lengkuas. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan bagaimana proses pembuatan kasai wadah tersebut? Ingin tahu cara membuatnya? Iya, iya, Bu. Untuk membuat wadak, yang kita lakukan pertama-tama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya. Untuk alatnya sendiri yaitu pisau, ulekan, alu, air, serta ember atau baskom. Selanjutnya, kita sediakan beras yang sudah direndam di sebuah wadah sampai nantinya beras tersebut lunak sehingga mudah dicampur. Biasanya yang menandakan beras tersebut lunak jika sudah muncul bau apek dan beras tersebut mulai hancur. Kemudian, kita hancurkan cabai Jawa, jahe, dan lengkuas menggunakan ulekan sampai semua bahan benar-benar lunak atau halus. Lalu, angkat beras yang sudah lunak dan campurkan dengan bahan-bahan yang sudah diolek tadi. Setelah semua bahan tercampur, bentuk wadaknya sesuai yang diinginkan biasanya kami gepengkan agar mudah saat penjemuran. Terakhir, jemur wadak yang sudah dibuat sampai mengering agar awet dan tidak berjamur. Nah, begitulah caranya. Wah, lumayan panjang prosesnya ya, Bu. Iya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.